Pritiasa waktu menjadi beasiswa KM ini buat teman-teman nih. Kak Bibi ini kan sebagai alumni. Halo, kembali lagi dengan podcastnya KSE. Nah, kali ini saya Charistin Mawarpi Taloka sedang membawa seorang alumni yang paling spesial dari KSE. Nah, kita lihat ya. Halo Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Via Alfia. Saya mahasiswa UNRI angkatan 2019. Alhamdulillah di bulan Maret kemarin udah lulus dengan menyandang gelar sarjana sosial yang pastinya udah lulus juga nih dari KSE gitu, udah jadi alumni gitu ya, gitu sih. Nah, sebagai alumni nih apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya gini-gini aja sih. Udah jadi alumni, udah nggak ada kegiatan KSE, udah jadi selesai jadi mahasiswa ya masih menunggu aja gitu kan. Mau lanjut kerja di mana gitu kan. Kan nih jadi alumni nih ya Kak. Waktu itu Kakak alumni tuh sejak kapan sih diterima sebagai KSE dan berapa periode Kakak diterima di KSE? Kalau jadi besuan KSE itu mulai di tahun 2021 gitu kan. Alhamdulillah jadi besuan perpanjang. Jadi kalau di KSE itu kalau udah selesai kuliahnya ya udah selesai di KSE gitu. Alhamdulillah jadi alumni pertama nih gitu kan di bulan Maret kemarin selesai gitu. Akhirnya udah jadi alumni udah nggak terima uang lagi gitu. Nah, kan nggak terima uang lagi nih ya. Apa sih yang membedakan Kakak nih sebagai alumni? Apalagi udah nggak terima notif dari KSE lagi, aduh. Apa ya pembedanya pasti beda banget gitu ya. Waktu jadi mahasiswa nerima apa menjadi besuan KSE gitu kan, selain nerima uang kita juga apa ya ada punya kawan-kawan gitu kan, kegiatannya banyak, entah itu dengan sama besuan, entah itu sama masyarakat, entah itu sama siswa, pokoknya banyak kegiatan gitu kan. Kemudian setelah udah selesai jadi besuan kehilangan semuanya gitu kan, jadi apa-apa udah sendiri, gak ada teman curhat. Kalau misalnya di KSE kan datang ke sekre gitu kan, main-main, entah ngapain gitu kan, awalnya sendiri gitu, tapi kalau sekarang gak mungkin gitu kan, karena udah beda gitu kan, jadi itu sih yang membuat pembeda banget gitu. Kan kita tahu nih Kak Vivi ini sebagai alumni pertama dan tercepat ya lulus di sini nih. Alhamdulillah. Iri ya. Nah, ada nggak tips and trick atau cara Kakak membagikan waktu sebagai anggota di KSE, apalagi sekretaris dinas ya? Iya. Sama nih satu lagi nih di pembagian tugas akhir Kakak dalam mengerjakan penelitian. Oh gitu. Kalau kakak sendiri gitu ya, waktu itu ngerjain tugas akhir dengan menjadi beasiswa KSE itu kan kalau KSE itu kegiatannya cuma Sabtu Minggu ya. Nah, jadi waktu kakak nyusun skripsi itu kakak udah punya timeline gitu. Ngerjain skripsi itu cuma boleh dari Senin sampai Jumat gitu. Jadi Sabtu sama Minggu itu nggak usah ngerjain skripsi, nggak usah pegang laptop gitu. Kalau kakak kemarin kayak gitu, jadi karena emang udah timelinenya kayak gitu, jadi Sabtu Minggu itu fokus kegiatan KSE gitu. Kalau untuk dari Senin sampai Jumat kan kita ada tuh datang kan ke KSE gitu. Itu digunain kalau misalnya udah pening banget, udah capek, udah waktunya ke sekre nih gitu. Waktu itu kayak gitu. Skripsi itu tuh apa ya? Nggak harus ditakutin banget, yang penting dikerjain per hari. Nggak harus apa ya, wah gitu, yang penting skripsi itu harus selesai gitu aja, gitu sih tip and tricksnya ngerjain tugas akhir gitu. Berarti Kakak sangat bisa ya membagikan waktu antara di KSE untuk bermain, Iya, alhamdulillah. kuliah. Keren banget loh guys. Alhamdulillah. Nah, sesudah jadi alumni kan, kan kita tahu perbedaannya nih kan Kak. Sekarang nih Kakak aktivitas sebagai alumni apa aja tuh Kak? Kalau untuk aktivitas untuk saat ini karena dibilangnya fresh graduate ya, belum wisuda juga, jadi nggak ada kegiatan gitu karena
kakak ada kegiatan nih, kakak karena jurusan sosial ya gitu, karena apa, ilmu sama masyarakat gitu kan, pasti kalau apa ya, di kuliah itu kita mendapatkan ilmu sesuai dengan jurusan kita, kayak kakak gitu kan sosial, kayak ada yang jurusan fisika ya fisika, pendidikan pendidikan gitu. Tapi di kuliah itu kalau nggak ikut organisasi kuliah aja itu tuh nggak mendapatkan ilmu untuk bersosialisasi ke masyarakat gitu. Nah jadi kakak terasa waktu menjadi beasiswa KSE itu di situ kita mendapatkan ilmu untuk bersosialisasi ke masyarakat gitu kan. Selain kita menjadi mahasiswa yang apa ya, ada punya apa tanggung jawab sama yayasan ngerjain apa namanya ya, untuk mengembangkan diri sendiri, kita juga kan punya program untuk kembangan masyarakat gitu ya. Nah dari situ kakak berpikir gitu, oh iya ternyata kita sebagai generasi muda, agent of change gitu kan, sebagai agen perubahan, kita harus mempersiapkan diri gitu, mempersiapkan diri untuk punya ilmu bermasyarakat gitu. Jadi kakak setelah selesai karena sambil nunggu wisuda nih, kan ada waktu dari bulan Juni ya, kakak dari bulan Juni wisuda, insya Allah karena lanjut S2 gitu kan, jadi punya ini nih space terkosong gitu kan ya, walaupun sambil ngisi-ngisi loker kosong gitu kan, lowongan kerja kemana-mana, tapi kan belum ada sampai saat ini gitu. Akhirnya dengan uang tabungan dari KSE nih, alhamdulillah ditabung kan uangnya gitu, alhamdulillah bisa ditabung. Kakak ini kursus menjahit gitu, karena menurut kakak sendiri dengan kita sebagai perempuan yang harus diwajibkan, kalau kata itu kan jadi perempuan tuh harus serba bisa semuanya gitu kan. Harus serba bisa ngerjain rumah, pokoknya kita harus berdiri sendiri gitu. Dan menurut kakak dari kursus menjahit itu kakak bisa menjadi lebih apa ya, pribadi yang bener-bener berdiri sendiri gitu, karena menjahit itu kan pakaian gitu kan, namanya itu kalau misalnya tiba-tiba suruh di rumah nggak bisa ngapa-ngapa, entah ada suruh ngajain apa, jaga orang tua, entah apa, kita nggak tahu ke depannya. Yang penting ketika kita udah dibekalin, udah punya ilmunya, kita bakal selamat gitu. Masalah ilmu sebanyak apapun itu tuh nggak bakal susah dibawa, karena ilmu tuh nggak nampak, tapi ketika kita melakukannya baru kelihatan, oh ini orang punya ilmu, ini enggak gitu. Itu sih gitu. Nah, ini buat teman-teman nih, kan kita bisa lihat dari Kak Vivi, kita tuh jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Bener. Apalagi yang minat kita tuh tertunda selama ini. Iya bener banget. Dan jangan lupa kita ngikuti beberapa beasiswa ya Kak, dan bisa jadi tabungan kita. Bener banget, beasiswa itu sangat membantu untuk kita gitu, apalagi kayak KSE nih. Jadi tuh kalau kakak waktu itu karena udah tekad banget mau S2, akhirnya kakak tabung uangnya gitu kan untuk daftar beasiswa, untuk daftar S2 gitu. Ketagihan S2 harus cari beasiswa lagi gitu, karena dapat beasiswa itu selain bermanfaat untuk dapat uangnya, kita juga bisa ngembangin diri gitu. Jadi potensi diri itu semakin berkembang dan semakin diri ini jadi terasa berkualitas gitu sih. Nah, dengar tuh, kita menerima beasiswa itu sama bermanfaat ya guys. Apalagi tuh kita bisa cantum ke CV ya Kak. Bener banget. Apalagi itu ya bisa kayak kita untuk menjadi S2 itu ada tuh fondasi dasar kita. Iya. Kita nih bisa menerima beasiswa dan kita yakin bisa lolos di univ yang selanjutnya. Bener banget. Ini kan sebagai alumni nih ya, boleh nggak sih kasih saran nih bagi kami yang mau perpanjang sama beasiswa baru Kak? Oh gitu, oke, karena kakak juga beasiswa perpanjangan gitu ya. Yang pastinya untuk beasiswa perpanjangan, kalian itu jangan pernah berpikir kalau KSE itu apa ya, menjadi beban gitu sih. Pokoknya jangan berpikir, karena kalau kita mengerjakan pakai hati, kita tuh terasa berkembangnya gitu, terbentuknya di KSE itu terasa gitu. Jadi dari sekarang ubah niatnya gitu kan, karena terasa banget ketika udah selesai itu dari KSE itu dapat banget ilmu selain untuk diri kita gitu loh. Diajarin banyak hal, kayak kita harus bersosialisasi ke masyarakat, atau kegiatan kalian ke panti asuhan, ke sekolah, itu kan ada bersosialisasi, diajarin tanpa disadari kita dapat ilmunya dan pengalaman gitu kan. Jadi yang awalnya kalian merasa tertekan, rasa cuma udah berduit, jangan gitu. Sekarang ubah niatnya kayak
Karena kalau nggak di KSE, kakak jamin nggak dapat itu ilmunya gitu. Nggak bakal terbentuk diri kita tuh gimana kita harus bersosialisasi dengan masyarakat, guru, murid semua gitu kan. Di situ terbentuk banget. Karena kakak juga lulusan sosial gitu, jadi terasa banget di situ gitu. Gitu Mbak. Jadi kalian harus nyatin itu karena dapat ilmu itu menjadi apa ya? Kita menjadi lebih baik bekal hidup gitu kan. Nggak butuh waktu, nggak butuh tempat, jadi jangan pernah malu gitu untuk menjadi lebih baik lagi gitu sih. Nah gitu teman-teman, itu tuh dari saran alumni terbaik kita nih ya. Nah mungkin sekian dari diskusi kita, podcast kita nih Oke, lain waktu kita bisa jumpa ya Kak. Oke, terima kasih banyak ini udah diundang gitu lah. Bangga banget nih sebagai alumni bisa berbagi cerita walaupun sedikit gitu ya. Oke guys, karena sekian dari podcast kami undur diri dan see you. Terima kasih banyak. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby